Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Dedi Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukeasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukeasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukeasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Dedi Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Dedi Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama AF bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari AF dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama AF bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari AF dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aib dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Dedi Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Dedi Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Dedi Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukeasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukeasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukeasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukeasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukeasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukeasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Dedi Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukeasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukeasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukeasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Deddy Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Deddy Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Deddy Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Deddy bersama AF bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Deddy Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari AF dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Deddy menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Deddy Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Deddy Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Deddy menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aib dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi 1, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.